Selamat siang untuk kelas 10. Saat ini kita akan bahas tentang bab terakhir kita di wawasan Nusantara. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang ancaman Ipolexosbud Hankam. Ya, kita sekarang kembali ke bab terakhir, pembahasan kita terakhir yaitu wawasan Nusantara. Ya, kalau kita melihat saat ini ya negara kita adalah sedang dilanda musibah, ya, bukan hanya negara Indonesia tetapi semua negara, ya, tidak ada beberapa negara di dunia ini yang termasuk, ya, terkena wabah penyakit pada saat ini. Nah, sekarang saya tidak mau berbicara tentang negara lain, kita melihat negara kita sendiri, ya. Bagaimana negara kita saat ini yang sedang terkena wabah penyakit, ya, semakin hari itu semakin banyak, ya. Kita lihat di berita-berita saat ini banyak korban sampai 2000 lebih, ya. Kita sangat negara kita itu sangat memprihatinkan saat ini. Ya, itulah kita harus tahu yang namanya itulah penting, ya, adanya wawasan Nusantara, oke, terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini, ya. Contoh kecilnya seperti itu, ya. Saya ingin melihatkan contoh gambar di sini, ya. Ini adalah sebuah gambar peta Indonesia. Kita tahu, ya, ini adalah wilayah Indonesia terdiri dari 34 provinsi, ya. Indonesia memiliki 17.000 pulau dan memiliki sekitar 13.000 suku bangsa pada saat ini. Bukankah kita sebagai warga negara patutnya kita merasa bangga terhadap negara kita sendiri, ya, seperti itu. Kita penting memiliki sikap mempunyai wawasan terhadap Nusantara, terhadap negara kita sendiri, seperti itu, ya. Ini ada faktor penentu, yaitu ada bumi, manusia, dan lingkungan. Faktor inilah yang menentukan bahwa suatu bangsa penting memiliki adanya wawasan Nusantara, ya. Bagaimana kita mengenal lingkungan kita, bumi pada saat ini, ya, seperti itu. Ya, kalau kita berbicara tentang wawasan Nusantara, apa itu wawasan Nusantara? Ya, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Ya, kata Nusantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebutan untuk seluruh kepulauan Indonesia. Singkatnya, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang suatu bangsa baik ke dalam maupun keluar dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, ya, baik itu bentuk geografinya, sejarahnya, atau kepentingan nasionalnya. Jadi, kalau saya berikan contoh saat ini, bagaimana kita pada saat ini memandang suatu terhadap negara kita sendiri pada saat ini? Apakah setiap warga negaranya sudah memiliki wawasan nasional saat ini? Ya, sebelum kita mengetahui wawasan keluar, kita harus mempunyai wawasan di dalam terlebih dahulu. Ya, bagaimana sejarah bangsa Indonesia? Apa itu ideologi bangsa Indonesia pada saat ini? Bagaimana sejarahnya? Ya, sebelum kita mengenal wawasan keluar seperti itu ke negara lain, harusnya kita harus bisa memandang terlebih dahulu bangsa kita saat ini, seperti itu, ya. Oke, ya.
di sini ada ya, wawasan nasional dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan nasionalnya. Ya, wawasan nasional bangsa Indonesia disebut adalah wawasan Nusantara. Ya, ya. Saat ini apakah kalian sudah mempunyai wawasan Nusantara, wawasan terhadap negara kita sendiri pada saat ini? Ya, bagaimana cara memandang suatu masalah yang dihadapi suatu bangsa Indonesia pada saat ini? Ya, bukan hanya menghujat pemerintah, bukan hanya saat ini mempersalahkan pemerintah, ya, seperti itu. Dan sikap kita sebagai warga negara yaitu ketika kita tahu bangsa Indonesia saat ini terkena wabah penyakit, bagaimana wawasan kita terhadap Nusantara, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah, yaitu dengan mendukung program pemerintah pada saat ini yang sudah dikeluarkan seperti itu. Bagaimana cara kita memandang suatu masalah dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, itu adalah yang dinamakan wawasan Nusantara. Ya, setiap negara itu mempunyai masalah dan masalahnya masing-masing. Ya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut? Oke. Di sini ada beberapa aspek, beberapa tujuan dari wawasan Nusantara. Ya, tujuan wawasan Nusantara itu ada tujuan ke dalam. Ya, artinya bahwa negara kita itu mempunyai yang namanya tujuan negara. Ya, saya berikan singkatannya Wasantara. Tujuan Wasantara adalah tujuan wawasan Nusantara. Ya, tujuannya apa sih? Ada tujuan ke dalam dan ada tujuan keluar. Kalau tujuan ke dalam berarti setiap negara mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ada yang dikatakan tujuan keluar. Ini berkaitan dengan lingkungannya, yaitu ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan perdamaian di seluruh dunia. Berarti adalah ini tergolong ke dalam tujuan yang dikatakan tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4.